Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suarakan Dakwah podcast kami, podcast santai tapi bermakna. Bareng gue Fadlan dan temen gue. Dan gua Alif. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang super relevan para dai muda sekarang nih, yaitu perbandingan metode dakwah. Nah, karena seiring waktu dakwah nggak bisa asal-asalan. Harus peka sama siapa yang kita ajak bicara dan gimana caranya kalau dulu cukup ceramah aja nih, sekarang bisa lewat TikTok, podcast, atau bahkan cara kita berperilaku juga termasuk dakwah gitu. Nah, makanya penting banget nih buat tahu metode apa saja yang bisa kita pakai dan media apa yang paling cocok buat audiens kita. Nah, bro, Rip, ingat gak sih Rip, Quran surat An-Nahl ayat 125? Itu kan ayat ini jadi dasar dari 3 metode utama, yaitu dalam dakwah Islam. Nah, pastinya yang pertama adalah dakwah bi-hikmah. Nah, ini dakwah dengan kebijaksanaan. Jadi, pendekatan yang bisa kita pakai harus sesuai sama tingkatnya dengan pemahaman audiens kita. Nah, misalnya kita ngajak anak-anak muda, jangan pakai istilah kata-kata yang tinggi terus, bisa pakai kata-kata yang lucu atau humor, storytelling atau analogi yang relate sama mereka gitu. Lanjut, yang kedua adalah mau'izatul hasanah, yang artinya memberikan nasihat yang baik dan penuh kasih sayang. Nah, ini cocok banget nih buat orang yang hatinya udah terbuka tapi butuh dorongan. Dan yang ketiga ada mujadalah billati hiya ahsan, alias debat atau diskusi yang santun dan sopan. Tapi ini bukan berarti kita jadi keras gitu atau nyolot gitu ngomongnya. Justru sebaliknya, kita diajarin buat bijak dan elegan dalam menyampaikan kebenaran. Apalagi kalau yang diajak bicara beda pandangan nih. Jadi kita udah bahas metode dakwah. Nah, sekarang kita bahas nih Lip, bagaimana atau media tentang wasilah dakwah. Ini penting banget karena metode bagus pun bisa gagal kalau medianya salah gitu. Nah, menurut Hamzayat Group, ada 5 media utama dalam dakwah, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Yang kedua itu ada lisan. Lisan tuh media yang paling umum. Contohnya kayak ceramah, khutbah, atau pengajian, semua itu masuk ke sini gitu. Tapi nggak semua orang cocok dengan dengerin ceramah yang lama gitu, jadi jenuh gitu. Makanya ada juga tulisan seperti lewat artikel, buku, bahkan caption Instagram. Ini media yang bisa dibaca ulang, cocok buat yang suka merenung dulu nih. Nah, kalau selanjutnya yaitu lukisan. Lukisan ini lebih ke visualnya aja, kayak poster dakwah, komik Islami, infografis. Ini keren nih untuk narik perhatian dengan cara yang unik. Terus yang lagi booming audiovisual. Nah, paket sini contohnya termasuk video YouTube, Instagram Reels, bahkan film dokumenter. Dan yang paling kuat tapi sering dilupakan, yaitu apa sih? Yaitu akhlak. Betul. Dakwah lewat perilaku nyata, jujur, sopan pun itu semua ngasih pengaruh atau dampak yang lebih dalam. Kadang orang bisa berubah bukan karena ceramah, akan tetapi melihat contoh hidup dari orang lain. Teman-teman, ngomongin soal dakwah pasti ada dampaknya dong ya. Betul. Dalam teori dakwah atau efek
efek atau ansor ini penting nih buat dievaluasi. Ada 3 efek utama dari dakwah menurut Jalaluddin Rahmat. Yang pertama yaitu efek kognitif, perubahan pengetahuan. Orang jadi ngerti, paham suatu nilai dalam Islam. Nah, yang kedua ada efek afektif, yaitu emosi dan sikap. Misalnya seorang jadi tersentuh nih dengar dakwanya atau malah tergerak hatinya buat berhijrah gitu. Dan yang ketiga itu efek perilaku. Nah, ini yang paling kelihatannya, dari yang dulu nggak sholat sekarang jadi rutin, dari yang suka gibah jadi lebih menjaga lisannya. Tapi Lip, sayangnya banyak dai yang cuma fokus menyampaikannya saja, tapi lupa untuk mengevaluasi apakah pesan dakwanya tuh berdampak atau tidak gitu. Nah, itu evaluasi penting biar dakwah kita makin tajam, relevan, dan berkelanjutan. Oke, mungkin segitu aja ya di pembicaraan kita. Lanjut kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya teman-teman, dakwah itu bukan soal ngomong aja, tapi soal bagaimana cara kita perhatikan medianya dan dampaknya gitu. Nah, dakwah bisa lewat apa saja teman-teman, seperti yang tadi, lisan, tulisan, video, bahkan sikap kita sehari-hari. Yang penting kita paham audiens dan terus belajar mengevaluasi diri kita. Semoga obrolan ini jadi pengingat buat kita semua, terutama generasi kita nih, generasi muda, generasi Gen Z, buat terus berdakwah dengan cara yang baik dan menyentuh hati. Amin. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.